Sekarang saya lihat ada anak bimbingan skripsi berkelahi sama pembimbingnya. Oke ya, saya ambil cara untuk Muhammad Qadari. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Egi, kita lagi ngobrol lagi bicara apa sih nih? Bicara soal rumah ibadah atau bicara bicara tentang bangsa, Bang, gitu. Kalau kita bicara rumah ibadah ya wajar dong kalau kita ngomong identitas agama. Qadari Islam ya di masjid, ya kan? Si Rocky Gerung mungkin Kristen, mungkin ya Bang, saya nggak tahu pasti ya Bang ya. Ibadah ke gereja kan begitu. Muslim. Nah Pak Jokowi ini kan Bang lagi ngomong di Bawaslu. Bawaslu itu adalah institusi kenegaraan. Nah saya nyambung dengan Bang Fahri dan Bang Arya lah. Ah ini brother, Ketika Anda kita kan nanya bicara- saya. Belum selesai, belum. Baru di depan, sebentar Bang, sebentar. Harus dijawab. Ya gimana mau jawab, selesai juga belum. Iya, ojo ke susu Bang. Iya. Jadi kalau kita bicara pilpres, maka kita bicara tentang, saya berusaha berbicara dengan gayanya Bang Rocky karena saya senang dengan gaya Bang Rocky. Nggak tahu seberapa mirip ini. Bicara tentang negara bangsa. Udah mirip belum? Tentang Indonesia gitu. Bukan tentang Islam atau Kristen begitu. Nah, ketika kita bicara tentang Indonesia, maka yang namanya identitas agama atau suku, ya, rumah ibadah atau pakaian adat itu bukan jadi kerangka. Abang justru salah di situ. Ketika bicara negara, abang bicara mengenai identitas-identitas yang sifatnya itu pribadi, ya. Sementara ketika kita bicara mengenai negara, kita bicara mengenai bangsa, Bang. Jadi menurut saya Pak Jokowi itu bicara pada forum yang benar dan dengan kerangka atau forum dengan koridor yang juga harus dibaca dalam koridor negara bangsa atau kebangsaan, kenegaraan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saya mendefinisikan politik identitas itu adalah politik atau tindakan untuk melabel kandidat ya dengan ya label-label agama begitu ya atau suku untuk mendapatkan dukungan dan memenangkan pemilu ya. Nah, kalau Pak Jokowi punya tafsir yang lain atau teman-teman punya definisi yang lain ya nggak apa-apa, sah-sah saja. Kayak kita bikin skripsi aja kan kita bisa kutip istilahnya satu tapi definisinya ada 2 atau 3 atau 4 begitu. Dan akhirnya nanti penulis akan membuat rumusan sendiri. Anggap aja saya sedang bikin skripsi nih Bang. Jadi Abang sebagai penanggap atau sebagai dosen boleh gak setuju, tetapi ini definisi dari saya gitu ya. Iya boleh Bang, pembimbing Bang. Abang tuh pembimbing kami, pembimbing saya, pembimbing Fahri. Walaupun maaf Bang, mohon maaf nih, murid abang nih partainya lolos, abang gak lolos partainya sebagai pembimbing. Gak mungkin Bang, gak fulus. Saya lihat jam abang tuh harganya 7 miliar kata Fahri Hamzah tadi. Gitu. Jadi Bang, nah definisi politik identitas seperti ini memang berbahaya. Kenapa bahaya? Satu nih ya. Buat saya lagi nih, anggap aja lagi nulis skripsi nih. Bahayanya satu, pertama bisa tidak akurat. Misalnya nih ketika Pilpres 2019 misalnya. Ada sekelompok orang yang menamakan diri misalnya sebagai Ijtima Ulama begitu. Memberikan label kepada Pak Prabowo sebagai calon Islam begitu. Yang berimplikasi bahwa calon yang satu lagi yaitu Pak Jokowi itu bukan calon Islam begitu. Nah, menurut pengalaman saya, cara-cara seperti ini bisa sangat salah, Bang. Gitu. Kenapa? Yang dianggap sebagai calon yang tidak Islam atau tidak santri, jangan-jangan lebih soleh daripada calon yang dianggap santri, begitu. Ya, ini bisa berlaku di mana saja ya. Bahkan termasuk nih
terjadi di kampus saya dulu waktu saya kuliah di UI dulu, begitu. Biasa tuh, dari dulu juga udah ada tuh praktek-praktek seperti itu. Yang kedua, alangkah berbahayanya kita sebagai sesama makhluk, ya, artinya ya sosok yang relatif, kemudian berusaha mengambil wilayahnya Tuhan. Yang absolut itu dengan mengatakan dia lebih Islami daripada si itu gitu. Si A lebih Islami daripada si B. Enggak bisa kita sebagai sesama manusia dengan segala kefanaannya mengatakan bahwa ini lebih Islami daripada yang satunya lagi, begitu. Siapalah kita ini? Itu yang kedua. Yang ketiga, ya, pelabelan seperti ini bisa menimbulkan emosi, ya, yang tensinya sangat tinggi karena berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya primordial, ya, menyangkut identitas, dan pada titik itulah kemudian labelisasi semacam ini bisa menyebabkan dukungan kepada seorang calon yang dianggap sebagai lebih Islami itu bisa dianggap sebagai tugas dari Tuhan. Nah, kalau sudah tugas dari Tuhan, itu tinggal sebentar lagi angkat pedang, angkat pisau, ya, sehingga kemudian yang di seberang sana yang memilih yang lain itu akan ya menjadi korban kekerasan. Minimal dalam kasus Pilkada Jakarta misalnya, ini di berita ya, seorang nenek yang memilih Ahok misalnya dilarang disolatkan oleh, kabarnya nih di berita itu, oleh lingkungannya yang mayoritas tidak memilih Ahok. Nah, apakah kita ingin peristiwa semacam ini, Bang Karni, akan terjadi nanti di Pilpres 2024 begitu? Nah, bahaya, bukti bahwa ini berbahaya, ya, ya kita akan saksikan jauh lebih banyak, ya, ketika nanti misalnya peristiwa seperti misalnya Ade Armando, ya, karena dianggap dia tidak cukup Islami atau tidak mendukung calon yang Islami, lalu kemudian wah, ini halal darahnya. Nah, hal-hal semacam itu yang terus terang saya khawatirkan. Menyambung Bang Fahri, memang harus diakui bahwa Republik kita ini ketika berdiri itu tidak merupakan satu entitas yang homogen satu dengan yang lain, Bapak Ibu sekalian, ya. Ada pemikiran-pemikiran yang berbeda. Di masyarakat ada pemikiran yang berbeda, di BPUPKI ada pemikiran yang berbeda. Nah, indahnya adalah apa? Kita sampai kepada satu rumusan yang membuat tadi akhirnya negara bangsa Indonesia itu menjadi seperti sekarang ini. Kalau kita misalnya mengambil jalan yang terjadi di India, maka Indonesia pada hari ini nggak jadi seperti ini. India kemudian karena masyarakatnya ada Hindu, ada Islam, ya, bahkan pecah menjadi 3-4 negara India. Yang Islam mendirikan Pakistan. Bahkan dari awal Pakistan Barat dengan Pakistan Timur sudah beda, ya, udah sendiri-sendiri. Pakistan Barat jadi Bangladesh, ya. Yang tinggal di wilayah Pakistan lari ke wilayah India, ya. Yang Hindu di wilayah Pakistan lari ke wilayah India. Yang Muslim di wilayah India ngungsi, imigrasi besar-besaran ke wilayah Pakistan. Dan itu salah satu migrasi terbesar dalam sejarah manusia modern, bumi modern. Dan bukan cuma sekedar migrasinya yang penting. Pada saat itu terjadi banyak kekerasan yang meninggal sampai katanya tuh sampai 1 juta, Bang Karni. Dan itulah kerja keras terbesar dari seorang Mahatma Gandhi. Bagaimana mendamaikan bangsanya ini yang punya agama beberapa ini supaya jangan berkelahi satu dengan yang lain. Nah, kalau kemarin atau kalau saja pada waktu itu bapak-bapak bangsa kita ini tidak punya kebesaran jiwa dan menemukan titik temu, bisa jadi yang disampaikan oleh Bang Arya Bima ini terjadi. Indonesia itu nggak nyampe tuh ke NTT, nggak nyampe, Bang, ke Papua, berhenti dia di NTB. Bisa tuh terjadi. Alhamdulillah, ya, tercapai kesepakatan sehingga akhirnya wilayah Indonesia terbentang seperti yang kita sekarang miliki. Nah, kita tentu saja punya kewajiban, ya, sebagai anak bangsa, sebagai yang memegang atau bertugas menjaga bangsa Indonesia pada hari ini, agar apa yang kita miliki seperti saat ini
jangan terpecah Bang. Jangan sampai apa yang sudah diwariskan dengan begitu hebat oleh para founding fathers kemudian bubar ya, hancur di tangan generasi kita. Jangan dianggap enteng karena sesungguhnya ya pelajaran dari negara-negara lain, pelajaran dari India pada khususnya menunjukkan bahwa ya identitas yang tidak bisa bertemu dalam konteks negara bangsa bisa melahirkan perpecahan dan itu yang menurut saya ujung dari apa-apa yang sedang kita khawatirkan pada hari ini. Jangan sampai Pilpres kemudian punya korban bubarnya Republik Indonesia. Jangan. Ya. Demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Tadi wabarakatuh. ada hak jawab saya sebentar Bang. Silakan dengan hormat. Bapak Pembimbing. Terima kasih. Dalam perspektif Al-Quran, saya menyayangkan Anda tidak baca Al-Maidah ayat 51. Bahwa dilarang memilih pemimpin yang Yahudi, Nasrani. Ada jelas eksplisit. Kemudian Anda tidak baca lagi At-Taubah 80 sampai 85. Tidak boleh sholat di pinggir, berdoa di liang lahat yang munafik. Bung Egy, saya nanya bagaimana kalau orang Amerika, saya tanya dulu nih, karena ini kan perlu kejelasan ini. Makanya itu saya bilang bukan. Ya. Bagaimana kalau orang Muslim di Amerika? Ya. Apa Ya, yang harus mereka Dia lakukan? harus bersikap, dia apa? Ya bagaimana? Ya sikapnya kalau dia konsisten, yang saya bilang tadi disiplin rohaninya, dia harus istiqomah. Nah, gimana itu? Ya Gimana? kalau tanya saya gimana, saya melawan kalau saya. Melawan di Amerika. Ya nggak mau milih, nggak ikut milih kan nggak apa-apa. Oke. Pemilu itu hak, bukan kewajiban. Abstain ya, abstain. Oh absen begitu? Bukan absen, saya memilih untuk tidak memilih. Bang Fakri Tidak, jangan di Amerika. gitu. Jadi, kalau di nggak, Bali gini, gimana? bro. Nggak, ini kan Di saya Bali mau sama jawab di ini. NTT gimana? Tadi kan saya disalah-salahin sama dia. Nggak apa-apa, itu subjektif. Kalau berpikir objektif, Anda Islam, ya Anda kurang menyadari situasional. Yang saya bilang tadi, etika situasionalnya adalah kita ini mayoritas. Ada yang minoritas. Ini yang konsep tahu dirinya tuh nggak jalan. Kan kalian mau begini nih supaya yang mayoritas ini jadi gugur semangat keagamaannya. Jangan lagi persoalkan minoritas apa tidak. Kurang lebih begitu. Cukup, cukup. Udah kalau Bang, itu Saya perlu nambahkan nih. Saya perlu nambahkan. harus jawab objektif. dikit, Bang. Ini Saya, penting Bang, nih. ya, karena kan diskusinya saya ini ya. Bang, saya Muslim, ya. Saya merasa saya Islam, tetapi cara berpikir saya memilih pemimpin itu karena saya lihat kompetensinya serta programnya, Bang. Bukan lihat agamanya. Begitu juga saya lihat gubernur. Saya akan lihat prestasinya, program kerjanya, kompetensinya. Dan terus terang pada hari ini saya sampaikan, pada saat Pilgub DKI Jakarta 2017, saya Islam, saya pilih Ahok. Silakan kalau abang anggap Ya saya salah. itu subjektif Silakan anak. kalau abang Nggak apa-apa. anggap saya salah. Ente mau masuk neraka juga nggak apa-apa. Iya. Nggak ada urusan. Makanya Ya, tadi Bang jadi oleh saya karena bilang, itu saya saya manusia, bicara abang Al-Maidah ayat manusia. 51. Abang bukan Tuhan. Ya bukan. Tapi abang bisa Ya, mengklaim ya. bahwa saya salah. Ya. Bahwa saya kurang Tadi Islam ente bilang dibandingkan kita dengan pembimbing. abang. Nah, itu yang bahaya Bang. Bubar Republik ini Bang. Bubar Republik ini Bang. Enggak, Kalau siapa yang bilang abang bubar? merasa abang lebih Islam daripada Tidak, saya. tidak ada yang lebih Islam, nggak Loh, ada. abang kan Saya bilang baca salah. Quran. Saya nggak objektif. Baca Quran. Saya Iya cukup. Bang, kita Al-Maidah sama-sama 51. Islam. Kedori. Tapi saya bisa punya Cukup. Ya, pilihan. Anda boleh pilih yang lain, Iya boleh Bang, terserah iya Bang. Anda. Saya jawab aja Bang. Ya Saya cuma sudah. jawab aja. Makasih Bang. Saya pilih yang Al-Quran. Iya, iya, Al-Maidah iya. 51, udah gitu. Bang Karni, inilah kita politik identitas. Jadinya kayak gini ini sampai tingkat RT. Justru ini adalah Masa demokrasi. mau dibolehkan? Jadi udah bener lah omongan presiden. Boleh, masa harus seragam? Ayo. Saya senang ada Bang Egy di sini sehingga contoh politik identitas itu menjadi nyata pada diri Bang Egy Sujana. Kita beriman, insya Allah. Bang, mohon maaf Bang, saya di kanan, abang di kiri. Mohon maaf. Muhammad Kodo. Kita golongan kanan. Profesor Rocky Gerung. Ini baru sekarang saya lihat ada anak bimbingan skripsi berkelahi sama pembimbingnya. Oke ya, saya ambil cara untuk mengulangi ingatan saya, pelajaran yang saya beri pada mahasiswa saya 20 tahun yang lalu.
saya mengasuh mata kuliah filsafat politik. Di dalamnya ada problem yang kita sebut politik identitas, politics of identity, politics of recognition, dan multiculturalism. Yang diucapkan tadi yang kacau definisinya. Saya pelan-pelan. Saya mulai dari soal Kodari tadi, soal India dan Pakistan itu. Di tahun 40-an, mungkin 43 itu, ada peristiwa di India, ada kerusuhan agama, etnis bahkan itu. Antara Hindu yang mayoritas dan Islam yang minoritas. Seorang pemuda terbunuh pada peristiwa itu. Pemudanya Muslim. Peristiwa ini diterangkan oleh Amartya Sen di dalam bukunya, dan kita ingat bagaimana kita memahami sesuatu yang kita sebut politik identitas. Tokoh ini, dia udah 3 hari ada di dalam rumahnya bersama istrinya dan seorang bayi. Keluarga Muslim, warga negara India. Dia nggak bisa keluar rumah karena dikepung oleh radikal Hindu. Bayangkan situasi itu. Dia miskin. Padahal bayinya perlu susu. Lalu dia ambil risiko. Dia keluar rumah. Dia diuber oleh mayoritas Hindu. Lari ke sebuah rumah tetangga. Berupaya diselamatkan oleh tuan rumah. Tapi dia tewas oleh massa yang brutal dari radikal Hindu itu. Dia tewas di situ. Pertanyaan saya. Dia tewas karena Muslim atau tewas karena miskin? Dari. Kamu kan anak bimbing. Jadi, saya lagi uji. Dia tewas karena Muslim atau karena dia tewas karena miskin? Saya enggak. Ya, sebagai apa? Yes. Tapi kita mesti terangkan. Kalau dia orang kaya, nggak mungkin dia keluar rumah. Kulkasnya penuh. Bahkan dia bisa pakai private jetnya untuk beli Gak bisa bang, susu pakai helikopter bang. Ya, Kalau private jet gak bisa, pakai helikopter bisa naik ke atas. dia itu orang kaya, lebih kaya dari lu gitu. Jadi lu nggak usah bayangin apa-apa gitu kan. Saya yakin sekarang saya lebih kaya daripada abang. Ya, itu nanti dibuktikan di KPK. Saya ulangi poin itu ya, ini serius nih. Karena status sosialnya miskin, dia ambil resiko. Dia mati karena dia miskin. Bukan karena agama, dia mati. Memang orang sebut itu kerusuhan agama. Tapi kalau dia minoritas dan kaya, dia selamat. Indonesia juga begitu. 98 banyak minoritas yang kaya selamat kabur dari kerusuhan 98. Jadi ada variabel lain di situ. Bukan sekedar variabel ras segala macam, ada variabel kelas di situ. Itu poin pertama. Poin kedua, saya dengar tadi Pak Jokowi bicara tuh bahaya. Bahaya, kita bisa bayangkan dulu bahayanya dulu ya. Tapi kemudian beliau tambahkan, kita akan ada orang yang memanfaatkan itu. Ini udah insinuasi, siapa yang akan memanfaatkan? Tentara. Kartosuwiryo. Aidit. Siapa? Jadi istilah itu aja udah menimbulkan kecemasan. Siapa? Cina, Amerika. Jadi Pak Jokowi bicara sebagai politisi di situ, bukan sebagai negarawan, kendati itu forum negara. Karena dia menakutkan sesuatu yang dia juga nggak tahu tuh apa tuh. Akan diporak-porandakan, akan ada yang menyusup segala macam. Siapa? Jadi kalau saya lihat misalnya Pak Jokowi, mending jangan lihat ILC, karena Anda akan gugup untuk melihat bahwa konsepnya macam-macam di sini. Dia pasti nggak ngerti. Sekarang saya buat mengerti dulu ya. Saya buat mengerti dulu. Kata identitas dipakai Pak Jokowi. Kita juga pakai kata itu. Apa sih itu identitas tuh? Siapa di sini yang punya identitas? Identitas itu di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, artinya dia yang sudah mati. Karena cuma orang mati yang bisa diidentifikasi. Itu etimologinya begitu.
Arya Bima identitasnya Soekarno. Apa selamanya begitu? Belum tentu. Karena dia masih hidup, dia masih berubah. Kodari, apa identitasnya 3 periode? Pasti begitu. Jadi soal itu yang gagal kita bicarakan. Pak Jokowi denger doang politik identitas, di dalam kepalanya Islam, selesai. Karena nggak paham itu. Yang nggak paham yang salah bukan Pak Jokowi, lingkungannya yang brief dengan cara yang buruk. Itu akibatnya kalau bergaul dengan orang dungu. Yes. Saya terangkan itu lebih lanjut. Sekarang saya lanjut ya. Lahan-lahan aja. Sesuatu disebut sebagai identitas karena direkognisi. Dalam politik, identitas itu timbul karena direkognisi. Supaya kita selamat dari kedunguan yang menganggap identitas itu final. Enggak. Identitas itu ada kalau orangnya final, artinya udah mati dia. Baru kita tahu identitasnya tuh. Selama dia hidup, aroma politiknya Bung Choi ini, Ustadz Choi ini baru-baru dari pro Ahok, sekarang dia menganggap Ahok ada kesalahan di situ. Biasa itu. Pro Anies sekarang. Biasa aja. Kok dari pro Prabowo sekarang masih pro Prabowo. Jadi secara ensiklopedi kata identitas itu hanya mungkin terjadi kalau orangnya udah mati. Itu intinya. Nah sekarang untuk menyelamatkan kekacauan konseptual itu dibikin istilah lain, politics of recognition. Dalam kategori itu identitas dianggap dihidupkan karena direkognisi. Nah itu yang menyebabkan kasus di Kanada misalnya, dia pakai politik multikultural, di kita multikultural. Tetapi mesti diingat, sesuatu disebut multikultural kalau dia punya efek elektoral, hanya itu. Intinya tuh. Kalau Anda punya identitas sesuatu nggak punya efek elektoral, nggak akan disebut sebagai politik multikultural. Baca Wilkim Lika, baca Charles Taylor segala macam. Itu pentingnya baca, jangan kerja aja. Jadi bangsa ini didirikan oleh orang yang membaca buku. Sehingga tadi yang terangkan oleh Fahri, mestinya kita perkakas yang ditinggalkan bangsa ini itu otak. Pikiran kita pakai. Teruskan perdebatan konstituan itu. Teruskan percakapan tentang masa depan itu. Nah Pak Jokowi nggak ada di situ. Pak Jokowi nggak tahu masa lalu, nggak tahu masa depan. Coba kita fair, coba tanya Pak Jokowi. Apa yang Pak Jokowi tahu tentang yang diterangkan oleh Fahri? Nol. Apa yang diterangkan Egy itu tentang masa depan, harapan. Rock ini memang sok tahu benar-benar. Saya tahu semua memang. Karena itu saya terangkan. Kan tadi kita berupaya untuk mendengar. Lama-lama oligarki intelektual juga dia. Ini apa relevansinya nih saudara? Lanjut. Oke, lanjut sekarang ya. Saya ambil sekarang bagian yang oke, kita bicara masa depan sekarang. Kita ingin masa depan kita dihasilkan oleh pemilu yang bermutu, right? Oke. Pak Jokowi juga bilang begitu, pemilu mesti bermutu tuh. Bagaimana pemilu itu bisa bermutu? Ada pertengkaran pikiran di dalam kampanye. Itu intinya tuh. Seorang pemimpin, dia harus mampu untuk menghasilkan konsep yang visioner. Di mana konsep visioner itu dimungkinkan dihasilkan? Di universitas, dalam pertengkaran di kampus. Tetapi, kata Pak Jokowi, jangan bawa politik ke kampus. Dia nggak ngerti masa depan artinya. Masa depan itu ada gagasan, pikiran. Kampus dilarang untuk memperdebatkan politik. Lalu di mana kualitas perdebatan itu? Nggak ada. Satu poin ya. Poin kedua, seorang tidak cukup dia punya intelektualitas, dia juga punya moralitas itu. Di mana bagian itu diuji? Ya di rumah ibadah. Tapi nggak boleh menguji presiden di rumah ibadah. Jadi Pak Jokowi mau bilang pemimpin ke depan itu
Nggak perlu intelektualitas, nggak perlu moralitas. Cukup elektabilitas. Nah, itu urusannya Kodari. Survei aja. Jadi kita mensurvei sesuatu yang pemimpin kita hasil survei, bukan hasil pertengkaran akademis, bukan hasil moral clarity. Karena di tempat di mana pertengkaran pikiran harusnya diwujudkan, justru dilarang, yaitu kampus. Di tempat di mana moralitas diuji, justru dilarang, yaitu masjid, gereja, rumah ibadah. Di mana otaknya? Jadi dari awal kita tahu bahwa pemilu pasti nggak bermutu. Poin terakhir. 75 hari kampanye. Salah. 4,5 hari kampanyenya. 17 partai ingin membuktikan visinya itu masuk akal. Selama 70 hari. 70 bagi 17, 4,5 hari. Apa yang mau diharapkan dari pertukaran pikiran selama 4,5 hari? Yang diharapkan adalah amplop. Rakyat nunggu amplop. Jadi pemilu ini didesain untuk menghasilkan orang yang tidak berpikir dan orang yang hanya menagih amplop. Itu intinya. Nah, karena itu saya anggap bahwa ini refleksi kita supaya kita nggak sekedar ditipu oleh juru bicara yang disewa oleh istana untuk membodohi kita. Ini forum kejujuran gitu. Saya nggak punya kepentingan, saya nggak punya partai, gue nggak dukung siapa-siapa. Tapi saya ingin dukung orang yang berpikir. Itu intinya tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.